Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Hari ini kita akan bahas Bitcoin. Kenapa? Karena besok adalah hari Senin dan besok adalah closing weekly. Oke? Nah, kita udah bahas banyak hal ya, baik tentang alt season, kemudian exit in May and go away, yang ternyata masih banyak pro dan kontranya. Kayak gitu. Nah, nanti kita buat lagi nanti chapter lanjutannya, yang mana kita akan sejenis Q&A lah ya. Nah, nanti aku buat video terpisah yang mana khusus kalian mau nanya gitu. Jadi bebas seputar exit in May and go away dengan alt season. Kalian bebas bertanya tentang dua hal tersebut ya. Jadi aku akan bikinin video jawab semua pertanyaan itu di video yang terpisah. Oke? Nah, tapi hari ini kita bahas Bitcoin dulu tanpa berlama-lama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe dulu video ini. Makasih teman-teman yang udah subscribe. Ayolah, 50.000 sebelum aku pensiun ya. Masa sulit banget nih 50.000? Kemarin kenceng ya naiknya subscribers, kok ini slow lagi gitu. Ayo subscribe dulu ya. Nah, bagi teman-teman juga yang mau dapat update tentang crypto yang lebih real time, teman-teman bisa join channel Telegram aku ya. Di situ aku sama partner aku update semua kondisi yang terjadi di market, baik itu chart, baik itu news, baik itu berita, airdrop, ya semua macam-macam lah di situ. Ada sinyal pun kadang ada di situ, oke? Jadi teman-teman langsung aja join di thread with CVXwin, linknya ada di kolom deskripsi video ini, dan kalian bisa dapat real time update, dan ada grupnya juga dan kalian bisa diskusi dua arah secara gratis di situ, oke? Langsung aja kita ke chartnya. Guys, alt season, oke, udah kita lihat di sini ya, koin-koin ini banyak banget yang masih minus ya. Yang kemarin dulu itu kayak misalnya Fortcoin ini kan naiknya berapa ribuan persen gitu ya, dan sekarang ini rata-rata naiknya itu cuma puluhan persen, nggak sampai ratusan persen atau bahkan ribuan persen lagi. Kenapa? Karena mereka udah keseret kayak gitu, oke? Nah, ya ini kita udah di mendekati netral ya, tapi masih Bitcoin season. Kalian bisa lihat di sini ya, yesterday ya, kemarin itu di level 43 karena altcoin itu lumayan nanjak lah ya. Dan per hari ini kalau kita perhatikan ini di level 38. Ya, sebenarnya level ini masih di bawah 50 yang artinya psikologis masih menandakan untuk buy and buy kayak gitu ya. Nah, ini Mei Bang, kok ngebay? Emangnya harus Mei kita udah cabut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya timelinenya itu kan misalnya gini guys, exit in May and go away. Nggak harus awal Mei tok langsung cabut gitu. Tetap situasional. Apakah di awal Mei masih bagus, pertengahan Mei masih bagus, akhir Mei juga mungkin masih bagus. Ya kita situasional. Kalau misalnya udah ada tanda atau gerak-geriknya, itu baru kita cabut. Itu yang aku maksudkan. Tapi banyak yang salah nangkep. Yang nangkep bulan Mei udah harus langsung cabut. Entry lagi nanti mungkin di bulan, ada yang komen September, Oktober gitu ya. Nah, bukan itu yang aku maksudkan guys. Dan memang kita harus bikin video terpisah satu lagi ya tentang hal tersebut. Biar kita lurusin sekali lagi. Karena masih banyak yang nggak paham. Memang ada beberapa yang paham. Tapi masih banyak yang nggak paham kalau aku perhatikan ya. Nah, jadi ini masih jauh dari alt season ya, altcoin season, yang mana artinya memang benar market belum overheat dan belum panas gitu ya, belum saatnya untuk sell. Karena aku pribadi juga aku masih nge-hold gitu, meskipun ada beberapa yang udah TP tipis-tipis. Ya, bukan berarti aku TP tipis-tipis lalu dipantengin, diliatin aja nggak masuk. Oh, kalau ada momentum di situ aku pasti masuk gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya besok kan Senin ya, apakah akan terjadi manipulasi Bang? Kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, sebenarnya aku udah gambar dan ini dari jauh hari kemarin. Kita hapus dulu ya Fibonya ya, karena agak sedikit mengganggu. Oke. Nah, sekarang kita lagi di supply daily gitu ya. Nah, dan RSI itu lagi di level 76 daily-nya, yang mana itu adalah level overbought. Dan kalau secara historical kalian lihat, ketika RSI berada di atas level 75, ya dia biasanya akan mengalami penurunan habis itu kayak gitu. Memang nggak instan, wah udah level 76 besok pasti crash, nggak mungkin kayak gitu guys ya. Namanya market itu tetap ada distribution atau distribusi phase-nya, fasenya gitu ya. Kita hisap dulu. Oke. Nah, lanjut lagi di sini BTC secara 4 jam ya. Udah aku bilang di channel juga ada bear div ya, tapi sekali lagi bear div ini bukan merupakan satu-satunya indikasi kalau market itu bakal koreksi, betul ya. Bukan serta-merta wah udah ada bear div Bang aku nge-short, enggak. Bahkan aku bear div pun aku jarang nge-short kecuali memang udah ada breakdown,
udah ada break the structure kayak gitu, itu baru kita short. Kalau sekelas cuman bear div kayak gini, ya kan? Ini contoh nih, ada bear div nih, emang dia langsung turun? Enggak, dia ngocok dulu naik, baru ada turun, baru malah naik lagi dia, ya kan? Nggak bisa serta-merta bear div itu langsung turun gitu. Tetap kita harus perhatikan beberapa kondimen pula. Beberapa unsur lain ya, entah itu baik dari segi support and resistance dan lain sebagainya. Tapi at least BTC ini udah ada satu lapis bear div, yang artinya ini menunjukkan level udah ada orang yang melakukan take profit kayak gitu ya. Simpelnya kayak gitu aja. Nah, tadi juga aku sudah sempat menganalisa SUI ya, yang mana SUI ini juga terindikasi untuk bear div secara daily ya. Nah, kalau daily itu udah mulai hati-hati guys, karena daily itu biasanya agak pedas dan penurunannya itu bisa lebih lama daripada 4 jam. Kalau 4 jam koreksi selesai, besoknya udah bisa naik lagi. Kalau daily itu butuh beberapa hari atau bahkan minggu baru dia bisa naik lagi. Nah, ini 4 jamnya udah bear div ya, jujur ini udah bear div, dan aku udah pasang jaring sesuai Fibo-nya juga. Jadi kalian lihat aja di sini ya. Karena aku udah TP yang kemarin, karena jujur kecepatan banget TP-nya mungkin di sekitar 29, bahkan sebelum $3 kemarin udah sempat di TP juga. Ya bahkan dia hari ini per kemarin ya, tadi ya. Kayaknya tadi atau besok, kemarin. Tadi ya, 11 Mei ya. Dia udah sempat tembus ke 4 sekian kayak gitu. Sayang banget nggak di hold semua ya. Ya, tapi at least oke lah ya. Kalian bisa lihat di sini untuk area yang menjadi targetnya ya. Udah jelas di sini untuk si SUI kayak gitu ya. Nah, terus untuk Ethereum. Nah, Ethereum ini kayaknya baru satu candle dan di daily juga dia udah overbought yang sangat parah. RSI udah sempat tembus ke level 86 yang artinya ini udah udah parah gitu. Jadi soon ya, as soon as possible, segera mungkin dia pasti akan koreksi sehat terlebih dahulu. Koreksi sehat ya, ingat. Jangan kalian bilang, lah lu bilang kemarin bakal crash. Siapa yang bilang crash? Koreksi sehat, retest dibilang crash. Itu sebuah hal yang berbeda gitu ya. Sangat-sangat jauh berbeda bahkan ya. Nah, ini juga udah aku gambarin, tapi nantilah kita bahas Ethereum. Tapi kita fokusnya bahas BTC aja ya. Nah, untuk BTC, jujur kalau dari structure ya, aku belum melihat besok akan ada manipulasi yang yang signifikan atau yang parah gitu. Aku belum lihat gitu. Tapi ya kita nggak tahu nanti malam atau misalnya setelah video ini diupload tiba-tiba baru crash, ya kan nggak lucu juga gitu. Tapi sejauh ini sih kayaknya besok gitu, Senin itu nggak terlalu manipulasi atau alias ya anteng-anteng aja. Gitu aja sih sebenarnya. Dan ya target aku masih balik ke 100.000 sampai 98.000 untuk retest. Baru habis itu new all time high. Ya sekali lagi ya, new all time high. Keberapa bang? Ya mungkin 120. Lebih dianggap bonus, kurang dari 120 ya juga anggap juga bonus karena udah new all time high. Ya at least kita bisa mensyukuri lah semua pergerakan dimanapun dan berapapun harganya. Oke, kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye-bye.